melanjutkan kisah antara dua sejoli yakni Giz dan N yang filmnya sudah tayang 2021 lalu. Jadi ini series adalah sequel kelanjutan kisah mereka yang tayang di video. Gua akan kasih recap singkat dulu mengenai filmnya di tahun 2021 lalu. Jadi Giz dan N sendiri mengisahkan tentang seorang wanita bernama N yang diperanin sama Hang Gini dan Giz yang diperanin sama Junior Roberts. Awal pertemuan Giz dan N di filmnya terdahulu bermula ketika ada sebuah acara pentas seni di sekolah mereka yang kebetulan Giz ini adalah kakak tingkat N yang pada saat itu tampil dengan sebuah bandnya. Nah, semenjak kejadian itu, Giz mulai menyukai dan tertarik dengan N yang tipe cewek unik menurut Giz. Awalnya N emang gak begitu tertarik dan akhirnya luluhlah hati N kepada Giz yang akhirnya membuat mereka menjalin hubungan. Namun ya, karena namanya hubungan, ada beberapa pertengkaran dan perselisihan pendapat di antara keduanya. Selain itu, konflik keduanya mulai memuncak lagi dengan hubungan mereka yang tidak diketahui oleh orang tua Giz. Selain itu, Giz yang kemudian kuliah di luar negeri dan menjalin hubungan dengan cara LDR pun lama-kelamaan tak ada kabar, sehingga membuat N kesal dan membuat jarak mereka jauh sampai akhirnya putus dan N bertemu dengan seorang lelaki bernama Bayu yang akhirnya si N ini nerima lamaran dari Bayu karena pada saat N terpuruk, Bayulah orang yang selalu ada di dekat N. Itulah sedikit recap dari gua di film sebelumnya. Jadi kalian yang pengen nonton di series tapi nggak ngikutin filmnya, berasa ada penjelasan atau gambaran dikit lah biar nggak pelongok-pelongok banget. Giz dan N the series ini akhirnya mempertemukan kembali Giz ke dalam kehidupan N dalam sebuah reuni SMA mereka, dan menurut gua ceritanya bakalan lebih berkembang ketimbang filmnya terdahulu. Ini series ngegambarin gimana seorang N yang bimbang dan mulai bermain api. Gua kira penonton dari series ini bakalan ada perpecahan deh. Ada yang di tim Bayu, ada yang di tim Giz. Mirip Nam Do-san sama Han Ji Pyong. Dan itu bakalan lebih ngasih sensasi gregetan juga ke penontonnya. Untuk masalah penceritaannya gua belum bisa bilang banyak ya, karena nih series juga baru ada 3 episode dan masih ongoing juga. Tapi sejauh yang gua tonton dari ketiga episode itu, nih series masih dalam tahap pengenalan dan masih setup ke konfliknya aja sih. Setup ke konfliknya pelan banget. Ketiga episode masih belum ada konfliknya juga. Dalam series ini kita dikasih tahu gimana kehidupan N dengan Bayu setelah mereka tunangan, bisnis dan kerjaan dari Bayu, Giz dan N itu porsinya sama, nggak ada yang menonjol banget. Semuanya punya sisi pengenalan profesi juga di ketiga episode ini. Masih belum ada sesuatu yang spesial dari segi penceritaannya. Konfliknya juga belum muncul, masih terbilang cukup ringan buat diikutin. Episode pertama nih series ngeliatin kita gimana si N yang lagi magang di sebuah rumah sakit, terus ketemu juga sama atasan yang galak tapi peduli. Dan episode awal inilah kita juga diliatin gimana pekerjaan dan bisnis yang dijalanin oleh Giz yang kini punya tempat rekaman sendiri dan sesuai dengan hobi dia yang bermain musik. Terus Bayu yang punya kedai kopi yang gua rasa Bayu ini tipikal orang yang pekerja keras banget dan penuh inovasi juga. Di episode pertama ini juga menurut gua fun banget ya. Di series dibuat senyaman dan sesantai mungkin, pelan-pelan banget buat ngebikin api konfliknya. Bahkan terasa flat banget emang di 3 episodenya ini. Sama sekali nggak ada naik turun emosi yang gua rasain. Dan ada beberapa yang ngebikin nih episode tuh gregetan, kayak ngeliat tingkah lucu temen-temennya si N yang banyak tingkah, tapi chemistry mereka itu belum dapet banget menurut gua. Beberapa dialognya juga masih berasa agak canggung dan kaku. Cuma Hang Gini yang kelihatan banget berakting dengan natural dengan lawan mainnya, walaupun nggak ngebantu juga. Dan sejauh ini gua paling suka episode 1 dan 3 sih. Kenapa gua suka dengan episode 1? Karena kayak kita dibikin nostalgia gitu. Gimana pertemuan si N sama si Giz waktu di film sebelumnya. Terus ini juga yang jadi jiwa si N itu bergejolak, apalagi di tempat yang sama, cuma beda acaranya doang. Terus di episode 3 gue juga suka karena menurut gue di episode 3 ini setupnya udah bagus banget, smooth. Muncul beberapa sedikit api dari tingkah si N yang sebenarnya bikin gue gregetan. Kenapa dia bikin keputusan yang malah buat dia kembali lagi ke Giz gitu. Udah tahu ada Bayu yang menurut gue udah sempurna banget buat si N. Nah, nih series kan lagi bangun bener setupnya dengan mempertemukan lagi N sama si Giz. Terus di satu sisi si N ini udah lamaran sama Bayu tapi masih deket aja tuh dengan si Giz. Jadi menurut gua nih series bakalan lebih gregetan aja dengan tingkah Giz yang coba deketin N, terus N yang kelihatan masih suka juga dengan Giz. Nih series gua rasa bakalan seru mulai di episode 5 nanti nih kayaknya. Kan nih series kalau nggak salah ada 10 episode dan pertengahan episode nanti mungkin akan muncul lah konfliknya. Dan masing-masing karakter ini kayaknya bakalan menarik juga kalau konfliknya mulai muncul. N yang periang, suka dimanja, terus Giz yang masih penasaran juga dengan N, Giz yang karakternya yang sedikit masih kekanak-kanakan, sabar dan penuh ego, terus Bayu yang kelihatannya sih penyabar, lemah lembut anaknya. Gue sangat menantikan ketiga karakter ini dalam satu frame, gimana jadinya ketika konfliknya udah memuncak. Gue penasaran banget dengan penyelesaian masalah di series ini dan semoga aja nggak happy ending ya. Ini series punya durasi setengah jam doang, jadi nggak berasa udah kelar aja nontonnya, dah next episode aja. Dan
Dan gua juga lebih enjoy ngikutin ini series daripada filmnya terdahulu. Kalau di filmnya itu emang berasa cepet banget, kayak buru-buru gitu. Yang gua kurang suka dengan ini series tuh pemilihan soundtrack openingnya sih, agak kurang masuk aja. Gimana ya, kayak berasa cringe aja gitu, nggak sesuai. Nah, kecuali di bagian ending episodenya tuh, nih soundtrack baru dapat banget feel-nya. Sesuai juga penempatannya kalau ditaruh di ending. Dan beberapa ada dialog yang berasa aneh aja buat didengar. Gua juga kurang suka sama acting dari beberapa ensemble cast-nya yang berasa kurang natural aja. Dibuat-buatnya itu berasa banget. Nih series lebih ke drama percintaan remaja dan belum mencapai sikap dewasa dalam hubungan deh kayaknya. Ada satu sisi di mana si N ini juga berasa belum siap aja buat move on dari si Giz, dan inilah yang menurut gua bakalan menarik nantinya, apakah si N bakalan pilih tetap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dengan Bayu atau malah berpaling dan dekat lagi dengan Giz yang merupakan kisah masa lalu N. Menarik emang buat ditunggu gimana ending seriesnya. Yang jelas nih series bisa kalian tonton di video, baru ada 3 episode yang tayang dari 10 episode yang disuguhin. Nah, berhubung Giz dan N di series ini hanya 2 episode saja yang bisa kalian saksikan secara gratis, video bakalan ngasih voucher premium 1 bulan buat kalian tonton nih series sampai habis. Selain itu kalian juga bisa nikmatin konten dari video yang lain secara kan anak premium gitu. Kalian cukup subscribe YouTube channel video dan follow Instagram video juga. Lalu kalian komen aja di video review gua ini gimana jika kalian jadi N. Apakah bakal balikan lagi dengan Giz yang merupakan mantan atau melanjutkan kisah hidup dengan tunangan kalian yang hati kalian masih ragu juga. Tulis aja di kolom komentar di bawah, dan komentar yang menarik bakal gua kasih voucher premium video dengan gratis. Oke, good luck. Sekian review dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.